nomor NPM 201872031111. Di sini aku mau mempresentasikan hasil kerjaku mengenai karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Langsung saja simak videonya. Karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Karakteristik alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu, dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya, dan hanya mengukur sampel perilaku tertentu. Karakteristik yang pertama, valid. Suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. 2. Reliable. Suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas. 3. Relevan. Alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. 4. Representatif. Materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. 5. Praktis, mudah digunakan. Jika alat ukur itu sudah memenuhi syarat tetapi sukar digunakan, berarti tidak praktis. 6. Diskriminatif. Alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. 7. Spesifik. Suatu alat ukur disusun dan digunakan sebagai objek yang diukur. 8. Proporsional. Suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Ciri-ciri evaluasi yang baik. 1. Evaluasi dan hasil langsung. Jika evaluasi diadakan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, maka guru ingin mengetahui keefektifan dan kesesuaian strategi pembelajaran dengan tujuan ingin dicapai. Jika evaluasi dilakukan sesudah proses pembelajaran selesai, berarti guru ingin mengetahui hasil atau prestasi belajar yang diperoleh peserta didik. Kedua, evaluasi dan transfer. Hal penting yang berkenaan dengan proses belajar adalah kemungkinan mentransfer hasil yang dipelajari ke dalam situasi yang fungsional. Dasar pemikiran ini merupakan asas psikologis yang logis dan rasional. Apabila suatu hasil belajar tidak dapat ditransfer dan hanya dapat digunakan dalam satu situasi tertentu saja, maka hasil belajar itu disebut hasil belajar palsu. Sebaliknya, jika suatu hasil belajar dapat ditransfer kepada penggunaan yang aktual, maka hasil belajar itu disebut hasil belajar otentik. Ketiga, evaluasi langsung dari proses belajar. Di samping harus mengetahui hasil belajar, menilai proses belajar juga harus dilakukan. Hal ini dikarenakan agar proses belajar dapat diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mencapai hasil yang maksimal. Model-model evaluasi. Model Tiller. Model ini dibangun atas dua dasar pemikiran. Yang pertama, evaluasi ditunjukkan kepada tingkah laku peserta didik. Kedua, evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Penggunaan model Tiller memerlukan informasi perubahan tingkah laku terutama pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pembelajaran. Model Tiller disebut juga model black box karena model ini sangat menekankan adanya tes awal dan tes akhir. Menurut Tiller, ada 3 langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu A. Menentukan tujuan pembelajaran yang akan dievaluasi. B. Menentukan situasi di mana peserta didik memperoleh kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan. C. Menentukan alat evaluasi yang akan dipergunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik. Model yang berorientasi pada tujuan. Evaluasi diartikan sebagai proses pengukuran hingga mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Tujuan model ini adalah membantu Anda merumuskan tujuan dan menjelaskan hubungan antara tujuan dengan kegiatan. Kelebihan model ini terletak pada hubungan antara tujuan dengan kegiatan dan menekankan pada peserta didik sebagai aspek penting dalam program pembelajaran. Kekurangannya adalah memungkinkan terjadinya proses evaluasi melebihi konsekuensi yang tidak diharapkan. Model pengukuran.
Pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas suatu sifat tertentu yang dimiliki oleh objek, orang, maupun peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu. Hasil evaluasi digunakan untuk keperluan seleksi peserta didik, bimbingan, dan perencanaan pendidikan. Model ini digunakan untuk mengungkapkan perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, dan sikap. Model kesesuaian. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Hasil evaluasi dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan sistem bimbingan peserta didik untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Objek evaluasi adalah tingkah laku peserta didik, yaitu perubahan tingkah laku yang diinginkan pada akhir kegiatan pendidikan, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Model evaluasi ini memerlukan informasi perubahan tingkah laku pada dua tahap, yaitu sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam model evaluasi ini adalah merumuskan tujuan, menentukan situasi di mana peserta didik dapat memperlihatkan tingkah laku yang akan dievaluasi, menyusun alat evaluasi, dan menggunakan hasil evaluasi. Educational System Evaluation Model. Menurut model ini, evaluasi berarti membandingkan performance dari berbagai dimensi dengan sejumlah kriteria baik yang bersifat mutlak, intern, maupun relatif ekstern. Illuminative Model. Tujuan evaluasi adalah untuk mempelajari secara cermat dan hati-hati terhadap pelaksanaan sistem pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, kelebihan dan kekurangan sistem, dan pengaruh sistem terhadap pengalaman belajar peserta didik. Hasil evaluasi lebih bersifat deskriptif dan interpretasi, bukan pengukuran dan prediksi. Fungsi evaluasi adalah sebagai input untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan sistem pembelajaran yang sedang dikembangkan. Model responsif. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami semua komponen program pembelajaran melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Langkah-langkah kegiatan evaluasi meliputi observasi, merekam hasil wawancara, mengumpulkan data, mengecek pengetahuan awal peserta didik, dan mengembangkan desain atau model. Kelebihan model ini adalah peka terhadap berbagai pandangan dan kemampuannya mengakomodasi pendapatan yang ambigus serta tidak fokus. Kekurangannya antara lain: 1. Pembuat keputusan sulit menentukan prioritas atau penyederhanaan informasi. 2. Tidak mungkin menampung semua sudut pandangan dari berbagai kelompok, membutuhkan waktu dan tenaga. Evaluator harus beradaptasi dengan lingkungan yang diamati. Pendekatan evaluasi. Pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi. Pendekatan tradisional. Pendekatan ini berorientasi kepada praktik evaluasi yang telah berjalan selama ini di madrasah yang ditujukan kepada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem dikaitkan dengan evaluasi, maka pembahasan lebih difokuskan kepada komponen evaluasi yang meliputi komponen kebutuhan dan feasibility, komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat salah pengucapan kata, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.